Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah, baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, semua bekerja untuk mencari rezeki. Kita lihat jalanan ramai, orang-orang berbondong-bondong meninggalkan rumahnya agar pulang kembali ke rumah membawa sesuatu untuk keluarganya. Tapi tahukah engkau seperti apa rezeki yang baik? Tidak sedikit orang yang memiliki banyak apartemen, banyak harta benda, banyak simpanan, tapi ternyata rezekinya nggak baik buat dia. Rezeki yang baik adalah rezeki yang cukup, sehingga tidak membuat kau kekurangan. Karena tentunya ketika orang kurang, itu akan membuat banyak pikiran, akan membuat galau kehidupannya. Terkadang tidak bisa konsentrasi karena ada sesuatu yang dia inginkan dan sangat kurang. Anaknya kekurangan, istrinya kurang yang untuk dimasak di dalam rumahnya, sehingga akan membuat seorang yang punya rezeki gak cukup akan lelah mental dan fisik. Rezeki yang baik juga bukan yang lebih. Karena sama juga, ketika rezekimu lebih, engkau akan kepikiran. Engkau akan lelah memikirkannya, menyibukkan dirimu dari hal-hal yang bermanfaat, sehingga yang seharusnya engkau bisa memanfaatkan rezeki itu, engkau malah dimanfaatkan oleh rezeki tersebut. Engkau diperbudak oleh apa yang kau miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita kalau Allah itu Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Allah udah mencatat dan menentukan takaran rezeki buat kita. Tapi kita tetap perlu minta sama Allah. Kita dianjurkan tiap pagi berdoa meminta rezeki. Mengatakan Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Iya, itu doa kita panjatkan. Tapi Nabi SAW ingin memberikan penjelasan kepada kita sebagai umatnya agar kita sadar rezeki apa yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, telah sukses, telah berhasil, telah berbahagia. Siapa? Kalau kita lihat ukuran manusia untuk kesuksesan, mereka melihat orang sukses adalah orang yang memiliki, orang yang cita-citanya tercapai. Rumahnya besar, mobilnya banyak, tanahnya Masya Allah, jangan kau tanya di mana ada daerah-daerah strategis dia punya tanah di situ. Itu orang sukses? Enggak. Bisa jadi dia adalah orang yang jauh dari kesuksesan. Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama, man aslam, orang yang Islam, yang masuk Islam, yang dia berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia tahu dia adalah makhluk yang diciptakan dengan penuh keterbatasan, maka dia serahkan semuanya kepada Allah. Islam. Dia menjadi seorang muslim. Yang muslim sudah memiliki salah satu unsur kesuksesan, dan itu adalah
kunci pertama kesuksesan. Yang kedua, waruziqa kafafan. Kata Rasul SAW, dikasih rizki yang cukup. Tidak kekurangan, sehingga dia harus minta-minta. Sehingga dia tidak bisa berkumpul dengan keluarganya karena harus berangkat keluar kota, meninggalkan segalanya. Karena nggak cukup yang dia dapatkan di negerinya. Dia harus merantau, pergi jauh, meninggalkan segala bagian dari hatinya. Istri adalah belahan hatinya. Orang tua dia adalah belahan hatinya. Anak-anak adalah buah hatinya. Semua ditinggal. Karena nggak cukup dia dapat rezeki di tempat itu. Maka dia harus pergi jauh. Nabi SAW menjelaskan ruziqa kafafan. Dikasih rezeki yang cukup, mencukupi dia. Tidak kekurangan. Dan tidak berlebihan. Tidak melebihin kebutuhan dia. Jamaah, kalau kau orang yang punya rumah, alhamdulillah cukup nih. Punya satu rumah, punya anak 4, punya istri 1, punya mobil, punya usaha, alhamdulillah. Hidupmu tenang. Lalu ada orang yang datang kepadamu. Mengatakan, Mas atau Mbak tahu tuh, tanah-tanah yang kosong, daerah sini, itu semuanya buat Mbak, buat Mas. Itu semuanya hadiah buat kau. Apa yang terjadi dengan dirimu? Wallah jamaah, tak kebayang tuh. Kau gak akan bisa tidur. Kau akan mulai kepikiran, buat apa nih? Lalu kau akan cari alat pengukur. Karena kau nggak tahu berapa meter yang dikasih, berapa kilometer yang dikasih. Akan diukur ya, kemudian dia akan tanya lagi, ini yang bagian di pinggir jalan berapa harganya. Terus kira-kira ini yang bagian belakang ini berapa harganya. Kemudian kalau ingin dikembangkan untuk menanam apa ini, kau akan sibuk memikirkan. Wallahi jemaah. Ketika seorang dikasih rezeki lebih, akan jadi beban buat dia. Tapi insya Allah, jangan takut ketika Allah memberikan rezeki yang lebih kepadamu. Kelebihan itu langsung kau bikin cukup. Gimana Ustaz kelebihan akhirnya jadi cukup buat kita tidak berlebihan? Kau sedekahkan. Karena tentunya rezeki yang lebih itu kau bingung mau diapakan. Kau berikan ke sekolahan, ke pesantren, ke apa. Tapi ingat, rezeki yang cukup itu membuat orang bahagia. Damai hidupnya. Tapi kalau sudah berlebihan, wallah jamaah. Kadang-kala anak kalau punya duit lebih, itu bingung. Mau diapain duit ini ya? Tapi kalau duitnya cukup, selesai. Artinya duit itu pengeluarannya udah ada tuh. Jalan keluarnya semua tuh. Tapi ini bukan berarti seorang muslim, Anda selalu mengingatkan. Engkau hidup miskin. Enggak. Zuhud itu bukan berarti kau miskin. Tidak. Zuhud itu berarti kau tidak meletakkan dunia di dadamu. Kau jadilah orang yang kaya. Tapi tetap cukup. Tidak berlebihan. Kau kalau punya banyak usaha yang kadangkala ambisimu terlalu tinggi, sehingga hidupmu akan susah. Rasulullah SAW dalam doanya mengatakan, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah puncak dari ambisi kami. Semua yang urusan dunia, semua ukurannya dunia. Ilmunya pun hanya untuk cari dunia. Kemudian yang ketiga afwan. Unsur kesuksesan yang pertama Islam, yang kedua dikasih rezeki yang cukup, yang ketiga wa qanna'ahu Allah bima ata. Allah jadikan orang ini selain kasih rezeki yang cukup, Allah kasih dia qanaah. Merasa cukup. Puas dengan pemberian Allah. Karena orang yang dikasih rezeki banyak tapi tidak merasa cukup adalah seperti orang yang berlari mengejar fata morgana.
Kemanapun dia berlari, dia tidak akan pernah sampai ke tempat Fata Morgana itu. Tapi yang jelas, dia akan sampai kepada ajalnya dan meninggalkan segala yang dia miliki. Orang yang punya hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, "Idza kunta dza qalbin qanu, fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, yang menerima, kau tuh dengan raja paling kaya di dunia ini sama sejajar. Orang yang paling kaya di dunia ini. Kau pernah dengar fulan orang terkaya di dunia ini, yang kekayaannya hampir mencapai 1.000 triliun. Sama kau, sama. Mungkin kau lebih baik daripada dia, asalkan kau punya qanaah. Kau menerima. Ya udah, ini rezeki yang Allah berikan, aku terima. Sehingga kita perlu menghadirkan dalam hati kita kepuasan dengan pemberian Allah. Yakin kalau yang Allah berikan itu cukup buat kita. Insya Allah. Ya kalau memang kurang, kau minta sama Allah, tapi kau jangan berambisi. Jangan melihat ke atas terus. Kau akan tersandung dan terjatuh. Ahibati fillah, ingat, rizki yang baik adalah rizki yang cukup buat kita. Yang tidak membuat kita kepikiran karena kurang, dan tidak membuat kita kepikiran galau karena berlebihan. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.